きなものは強いやつ。弱。さくらはるかだ。ヘドが出る。Halo teman-teman, kali ini Dinani makan kembali melanjutkan cerita spoiler anime Windbreaker episode 107. Tapi jangan lupa, bila teman-teman yang baru datang di channel ini, untuk tinggalin jejaknya. Oke, nggak usah banyak ini itu, langsung saja mulai ceritanya. Melihat Momichikawa pergi begitu saja, semua orang sampai bengong. Teman-teman yang lain mengatakan, yang benar saja Momichikawa, padahal ingin berjabat tangan. Tetapi dia pergi begitu saja seperti itu. Umemiya yang melihat suasana seperti itu, Ume lalu mengatakan, baiklah teman-teman, mari lanjutkan lagi pertemuannya. Ayolah, kita masih punya minuman. Di luar panas, ingat, itu dapat membuat dehidrasi. Momoshi lalu menyaut, aku mau minum, aku sangat haus. Sakura yang hanya masih diam dan masih melihat pintu keluar rooftop, Nira lalu mendekat ke Sakura, menanyakan, Sakura, apa kamu baik-baik saja? Sakura menjawab, yah, itu bukan apa-apa. Kiryu, Suo, dan Sugiura juga lalu mendekat. Kiryu mengatakan, itu adalah tendangan menakjubkan. Mungkin karena itu, hampir semua orang di kelas memanggilnya yang terkuat dari seangkatan kita. Dengan senyum, Suwo menanggapi, itu cocoknya berdiri di cuaca panas ini. Sugiura juga menanggapi, yah, tapi Sakura menang melawan legenda, seakan pembunuh legenda. Jadi, apa pendapatmu tentang Momichikawa? Sakura yang melihat tangannya dan lalu mengepalkannya. Sakura menjawab, baiklah. Dia merasa seperti dirinya yang sesungguhnya. Asusawa menyaut, aku pikir begitu. Nira mengatakan, wow, Sakura juga berpikir dia itu baik. Kunugi mengatakan, itu sungguh kelewatan. Kiryu juga menanggapi, yah, jika Sakura berkata seperti itu, berarti dia berbahaya. Sugiura menyaut, oh baiklah, aku juga harus bekerja keras. Suwo yang masih penasaran lalu menanyakan ke Sakura, oh tapi pada saat dia melewatimu, apa dia mengatakan sesuatu? Sakura yang kembali membayangkan Momichikawa lalu memberitahu ke mereka semua. Dia mengatakan, dia tidak akan pernah menerimaku sebagai pemimpin Furin. Mendengar itu, mereka semua sampai kaget. Bahkan Nire sampai marah, mengatakan, dia pikir dia itu siapa? Melihat Nire sampai marah, Sakura mengatakan, santai aja. Kenapa kau terlihat sangat marah? Nire menjawab, karena aku tidak peduli apa yang dia pikirkan, tetapi dia bisa menyimpan pikiran buatnya sendiri. Sakura menjawab, tentu saja. Tapi kau juga mencoba menghalangiku. Pada saat hari pertama, kau ingat aku mengatakan ingin menjadi puncak Furin? Nire menjawab, aku tidak mau memicu seluruh kelas. Mendengar itu, mereka bertiga sampai tertawa. Suo mengatakan, Sakura pasti sudah berubah. Begitupun dengan Murirai. Sakura kembali mengatakan, terserah, itu tidak terlalu menggangguku. Aku tahu bagaimana semua orang terlalu peduli dengan semua orang di Furin ini. Tidak terlalu mengejutkan apabila menemukan satu atau dua orang yang membenciku. Di samping itu, Sugista juga seperti itu bukan? Nira kembali kesal, menjawab, Sugista sudah berubah. Sakura sampai heran, astaga, apa yang terjadi? Asusawa lalu mengatakan, dalam hal apapun, Momichikawa berbeda dari murid biasanya. Tapi dia sama pedulinya dengan kota ini seperti yang lain. Atau kemungkinan dia lebih peduli daripada kebanyakan dari kita. Kunugi pun tak lupa membantah ucapan Asusawa. Aku masih tidak suka bahwa dia merusak harmoni pada tim kami. Asusawa masih melanjutkan ucapannya. Ditambah lagi, dia juga baru saja kembali pada hari ini. Dia tidak akan tahu
sekeras apa Sakura berjuang melindungi kota ini, jangan biarkan si tukang marah itu mengganggumu. Sakura menanggapi, seperti yang aku katakan, itu tidak menggangguku sama sekali. Azusawa masih mengatakan, tetapi benar bahwa orang luar biasanya tidak pindah ke sini. Aku pikir semua orang bertanya-tanya hal yang sama. Mengapa kamu datang kepada kami? Dan kenapa kamu berjuang untuk menjadi yang teratas? Kamu juga telah melakukan banyak hal buat kami. Aku penasaran. Benar kan, Kunugi? Kunugi menjawab, aku tidak sepenasaran dirimu. Jangan samakan aku denganmu. Sugiura menanggapi, tentu saja. Aku juga penasaran. Aku ingin tahu. Sungguh, aku ingin tahu. Azusawa yang menanyakan itu ke Sakura. Mereka semua sampai terlihat aneh. Azusawa lalu menanyakan, kenapa semua orang bertingkah aneh? Tunggu, apa kalian juga tidak tahu? Oh, apakah ini rahasia? Sakura menanggapi, tidak, bukan. Ini bukan masalah besar. Dari situ, Sakura lalu bercerita. Aku baru mendengar bahwa sekolah ini dikenal dengan anak-anak yang nakal. Setiap hari mereka bertarung, bahkan di saat liburan. Bagiku, itu keren sekali. Bila orang-orang yang hidup di bawah lapisan masyarakat yang cuma bagus dengan tinjunya, mereka yang rela membahayakan segalanya untuk bertarung, dan apabila aku menjadi yang terbaik, maka kemungkinan saja aku dapat diakui bahwa aku baik untuk sesuatu. Bahkan sampah sepertiku sanggup mencapai sesuatu. Mendengar ucapan Sakura, mereka semua sampai bengong. Melihat semua orang hanya bisa diam, Sakura kembali mengatakan, hei, aku mengerti. Oke, semua itu masa lalu. Aku tahu bergabung dengan sekolah tanpa aku tahu kalau sudah berubah. Azusawa menanggapi, nah Sakura, bukan itu masalahnya. Sakura, apakah kamu benar-benar sampah? Atau apakah seseorang memberimu nama semacam itu? Kunugi pun seketika lalu memukul Azusawa. Sudah cukup. Kenapa kamu selalu harus sangat ingin tahu? Lihat situasi, bodoh. Nire menyaut. Kunugi benar. Dari situ, Nire lalu mengatakan dalam hatinya, itu jelas Sakura tidak memiliki masa lalu yang bahagia. Dan itu hanya akan membawa kenangan yang mengerikan jika kita memaksanya untuk bicara. Sakura pun lalu menanyakan, apa kamu ingin tahu? Azusawa menjawab, aku tidak memaksa jika tidak ingin dibicarakan. Tetapi jika ingin berbagi, maka aku juga ingin tahu. Sakura menjawab, tetapi kenapa? Azusawa menjawab, kenapa? Dari apa yang aku dengar tentang hal-hal yang kamu lakukan, dan setelah berbicara denganmu tadi, aku dapat memastikan bahwa sedikit saja aku tidak menganggapmu sampah. Jika aku mendengar seseorang mengatakan itu kepadamu, aku merasa ingin membunuhnya. Atau jika kamu yang berpikir satu-satunya, kemudian aku penasaran mengapa kamu bisa berpikir semacam itu. Sakura menanggapi, dan bagaimana jika kamu mengetahuinya? Azusawa menjawab, kemudian aku pikir kita akan bisa jadi lebih dekat sebagai teman. Belajar tentang apa yang dilihat seseorang lewat matanya dan pikiran serta perasaan mereka. Itu akan membantuku memahami seseorang itu dengan baik. Aku tidak mau mendengarkan dari orang lain atau lewat beberapa rumor. Aku percaya bila mendengarkan cerita dari orang tersebut langsung lewat mulut mereka, itu akan berdalam pemahamanku tentang mereka. Oh, jika itu tidak adil, aku juga bisa berbagi ceritaku. Tapi lagi pula, itu cuma hanya untuk mengatakan, aku tidak berpikir Sakura yang datang ke Furin pada saat hari pertama akan bisa berbagi cerita masa lalunya. Aku baru bisa bicara kepadamu untuk pertama kalinya hari ini. Tapi pada saat aku melihatmu di tahun pertama masuk sekolah, rasanya kamu mempunyai jarak semacam itu, sulit untuk didekati. Aku tidak pernah terpikirkan kamu memberikanku waktu. Tidak peduli apa yang aku katakan. Sebenarnya yang ingin aku katakan adalah aku ingin kita bisa akrab. Aku mau menutup jarak itu saat ini dan berteman. Dari situ Sakura yang melihat ke Azusawa lalu mengatakan dalam hatinya,
sembari mengingat orang-orang yang sudah bercerita dengan Sakura. Jadilah teman, tutup jarak itu. Menurutku, aku bisa mengerti dari mana asalnya. Setelah mendengar cerita-cerita itu, aku juga merasa dekat dengan mereka. Apakah orang-orang yang memilih terbuka denganku ingin lebih dekat denganku juga? Haruskah aku memberitahu mereka tentang masa laluku? Aku harus berhenti berpikir seperti ini. Semuanya akan baik-baik saja. Semuanya pasti akan baik-baik saja untuk terbuka pada mereka. Sebelum Sakura mulai bercerita, tiba-tiba Umemiya mendekat ke Sakura, mengatakan, "Hai Sakura, aku ingin mengatakan tentang Momichikawa." Sakura menjawab, "Aku?" Sakura baru mengatakan kata "aku", semua orang seketika terkejut. Wah, bakal seperti apa ya, Bri? Lanjut nanti ya, oke? Bilang mau share, link ada di deskripsi ya. Terima kasih.